Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 Etika Budaya Sumatera Utara ingin menunjukkan bentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di Medan, baik dan buruknya. A few moments later. Bruh. Bruh. Hello guys. Bruh. Oke, kalian sudah melihat belum video sebelumnya di detik 52 sampai menit 1 di detik 45? Video itu merupakan sebuah kebiasaan buruk saat berkendara di jalan raya atau saat berlalu lintas yang terjadi di kota Medan. Bagaimana? Seperti apa perasaan kalian melihat video itu? Kalau saya pribadi melihatnya rada kesel ya. Menyebalkan, menjengkelkan. Kenapa? Karena pada video itu kita bisa melihat bersama-sama bahwa pengendara sepeda motor dan juga penumpangnya tidak mengenakan helm. Ada juga yang tidak menggunakan spion. Dan bahkan parahnya lagi, mereka tidak mengenakan plat nomor. Yang dimana itu sudah hal yang seharusnya ada di kendaraan kalian, kendaraan kita, kendaraan saya, kendaraan siapapun itu pastinya wajib, dan itu hal yang memang harus sebuah plat nomor tidak dikenakan. Ya, kendaraan kalian itu seperti tanpa pengenal, karena itu kan pengenalan atau identitas. Nah, identitas kendaraan kita. Seperti yang ada di peraturan yang pertama, yaitu menggunakan helm. Ini juga udah ditetapkan sejak awal 1970-an, di mana aturan ini tertuang dalam maklumat Kapolri 1 November 1971. Aturan tersebut mengharuskan penggunaan kendaraan bermotor roda 2 menggunakan helm. Tuh, kalian pengemudi, pengendara, penumpangnya juga wajib menggunakan helm. Karena peraturan ini sudah ada. Selanjutnya adalah peraturan yang menggunakan spion. Dikutip dari laman e-tilang, penggunaan spion pada sepeda motor sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai pasal 285, kendaraan bermotor yang tidak menggunakan spion layak akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Sayang kan? Kalian hanya perlu ya udah biarin aja gitu saat kalian membeli kendaraan kalian di dealer, showroom. Saat kendaraan kalian itu datang pasti udah terpasang itu spion kalian kiri dan kanan. Jadi kalian nggak usah buka lagi gitu loh. Nggak usah dibuka. Itu gak guna kalian buka. Maksudnya kayak buat apa? Gaya-gayaan. Bahaya. Kalian nggak bisa ngeliat kiri dan kanan kalian, kondisi di belakang kalian gimana. Apalagi ini di situ tertulis Rp250.000 hanya untuk masalah hal seperti itu saja. Yang dari manapun kita tahu kalau misalnya kendaraan yang standar itu sudah digunakan spion kiri dan kanan dari sananya. Jadi ya nggak usah dibuka deh. Sayang duitnya 250.000, ya kan? Tilang loh. Kalian nggak bisa ngelihat petugasnya di jalan. Iya, kalian nggak lihat, bukan nggak bisa lagi, memang nggak ada. Tapi kameranya itu ada kan di setiap lampu lalu lintas. Di atas kalian itu ada. Saat kalian melihat ke atas itu ada. Kameranya dia menggunakan flasher. Bisa mengeluarkan cahaya putih saat dia memotret kesalahan-kesalahan pengendara motornya. Oke. Lanjut pada menggunakan plat nomor enggak.
pada video itu ada beberapa yang tidak menggunakan plat nomor belakang. Atau bahkan malah depan belakang tidak digunakan. Peraturan ini sendiri sudah ada ditetapkan pada Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identitas kendaraan bermotor. Udah ada peraturannya. Semua udah diatur. Jadi kalian nggak bisa seenaknya aja, nggak bisa melanggar juga, karena itu bahaya kan? Identitas nomor kendaraan kalian nggak ada, nggak punya, nggak dipasang. Bisa aja orang lain ngeklaim kalau itu kendaraan kalian dan malah ribut berkepanjangan yang sia-sia, nggak guna. Padahal itu sebenarnya kendaraan kalian. Ya itu kan yang tahu cuman kalian, si pengendara, atau bahkan mungkin kalian menggunakan kendaraan bodong, tidak ada identitas sama sekali dan kalian memang tidak punya. Emang dari sananya nggak ada. Kendaraan nggak jelas, kendaraan dari black market, pasar gelap. Tahu, who knows? Oke, saatnya memasukin kebiasaan baik. Nah ini enak nih ngejelasinnya nih, nggak perlu tegang nih. Karena mereka nggak ngelanggar apapun, seneng gitu aja liatnya. Itu ada di menit pertama, detik ke 55 sampai menit kedua. Pada video itu kalian bisa lihat kalau misalnya pengendara sepeda motor nih, mereka menggunakan helm. Sekalipun itu penumpangnya, mereka menggunakan helm. Dan bahkan nggak ada di situ terlihat mereka berkendara sebanyak 3 orang atau 4 orang dalam satu sepeda motor itu. Nggak ada. Mereka cuman sendiri, berdua, udah. Dan mereka itu menggunakan helm si penumpangnya. Nggak kayak video sebelumnya. Bahkan ada yang sampai, maaf nih ya, sampai mereka itu berempat dalam satu kendaraannya saat jalan raya. Itu bahaya sih. Apalagi tuh di video itu mereka tuh ugal-ugalan loh sebenarnya. Bahaya. Oke, selanjutnya mereka menggunakan spion. Spionnya kiri dan kanan nih. Nggak sebelah-sebelah lah. Atau bahkan nggak dilepas lah dia dua-duanya. Enak gitu loh. Ngeliat kiri, ada. Ngeliat kanan, bisa. Gampang kan? Ngapain dibuka? Buat gaya-gayaan gak guna. Itu membahayakan diri kalian sendiri. Selanjutnya mereka menggunakan plat nomor. Depan belakang nih. Nggak dibuka. Nggak kayak anak-anak muda nih biasanya nih. Remaja-remaja biasanya tuh kan platnya dibuka tuh, spakbornya dibuka biar kelihatan keren, cool. Nggak usah deh, karena apa ya, ngapain sebuah identitas yang jelas malah dibuat nggak jelas, dibuka gitu loh. Nggak usah, udah ikutin aja peraturannya. Yang penting kalian menggunakan helm, itu paling pertama, paling penting, elemen paling penting itu, karena dia menggunakan pengaman gitu loh. Kepala kalian aman. Maaf banget apabila kalian terjadi kecelakaan, mengalami kecelakaan, atau bahkan kalian sebagai korban kecelakaan. Dari belakang kan kita nggak tahu, atau bahkan dari depan dia tiba-tiba, kita nggak tahu. Kepala kita itu aman, ada pelindungnya. Bayangkan jika kalian tidak mengenakan helm, terus hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Gak kebayang deh, sumpah gak kebayang. Kepala masalahnya. Gak kebayang kan, kepala kalian terbentur kalau aspal atau tergores atau gimana pun kan sakit tau. Gak mungkin dong ada yang bilang kecelakaan tanpa menggunakan helm tidak sakit. Gak apa-apa, aman-aman aja ya. Mungkin itu belum sialnya dia, belum kena aja. Tapi intinya pakai deh, please pakai. Helm itu gak mahal loh. 100 ribuan juga kalian udah bisa menggunakan helm dan memiliki helm. Tapi kurang disarankan karena biasanya helm 100 ribu yang carglass ataupun semacamnya itu belum SNI. Jadi ya percuma juga kalau misalnya kalian pakai terus ada kamera e-tilang, itu bisa kena. Yang saya tahu helm Hellface itu ada di harga 350 ribuan. Harusnya sih ada yang di bawah dia, merek DYR atau semacamnya. Itu udah SNI, itu aman. Jadi ada pertanyaan nih,
Bagaimana sih cara melestarikan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk? Serta kenapa sih kebiasaan buruk itu susah dihilangkan? Oke. Jawabannya kita mulai dari kebiasaan baiknya dulu. Gimana sih cara melestarikannya? Dimulai dari dengan memberikan contoh yang baik kepada mereka yang lebih mudah. Hanya dengan bagaimana kita perlengkapan yang lengkap, dari situ juga bisa dilihat dan bisa menjadikan contoh bagi mereka. Dan bagaimana sih cara menghilangkan kebiasaan buruk? Sama, dimulai dari diri sendiri, introspeksi diri, koreksi bagaimana kita udah benar atau belum. Terus juga kita juga bisa itu loh, belajar dari Google. Gimana cara menggunakan helm yang baik, seperti apa peraturannya, syaratnya apa, helm yang seperti apa, SNI udah pastinya ya, udah pasti. Terus juga kenapa sih alasan kita gak boleh lepas spion, harusnya juga itu gak perlu dijelasin, kita tahu untuk melihat keadaan di belakang seperti apa. Terus kenapa sih kita harus menggunakan plat nomor, itu bisa kita pelajarin semuanya dengan kemauan diri sendiri. Kalau misalnya kita mau, pasti udah tahu kita harus ngapain, kita cari di mana, apa yang harus kita cari, belajarnya gimana. Ya pastinya saat kita sedang ujian untuk mendapatkan surat izin berkendara mengemudi, SIM ya, SIM, itu kan ada tesnya. Dari situ kita tahu mau jawab apa. Terus juga ada praktiknya tuh, gimana kita saat berkendara, sudah siapkah kita, kesiapan diri, pembekalan. Dan yang terakhir, kenapa sih kebiasaan buruk itu susah dihilangkan? Ya karena udah kebiasaan aja sih, udah sering melanggar. Jadinya untuk hal yang harus dilakukan, kebiasaan baik itu jadi kayak suatu hal yang aneh bagi mereka yang udah sering melanggar gitu. Ada peraturan, dibuat peraturan nih, tapi dilanggar, seakan kayak peraturan untuk dilanggar gitu sama mereka. Ya kenapa susah dihilangkan? Ya seperti itu tadi, karena udah terbiasa di jalan yang salah. Itu sih, gak ada komentar lain, karena emang udah cuman itu aja, udah menjelaskan semuanya, itu udah terbiasa. Oke.